Selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegunaan informasi akuntansi. Topik yang akan dibahas pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama kegunaan informasi akuntansi dan yang kedua yaitu bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama yaitu kegunaan informasi akuntansi. Ada beberapa kegunaan informasi akuntansi secara umum, antara lain yaitu yang pertama alat perencana, yaitu di mana dengan informasi akuntansi perusahaan dapat merencanakan strategi-strategi apa yang digunakan untuk bisa diterapkan demi kelangsungan perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian kegiatan perusahaan, di mana dengan informasi akuntansi perusahaan dapat melihat apakah segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga yaitu dasar pembuatan keputusan. Misalnya untuk memutuskan harga suatu produk, manajer biasanya memastikan terlebih dahulu berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut, sehingga dapat membuat keputusan dengan benar. Selanjutnya, informasi akuntansi juga digunakan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada pihak di luar perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai pengguna informasi akuntansi. Ada dua pihak yang menggunakan informasi akuntansi, yaitu yang pertama pihak internal dan yang kedua pihak eksternal. Kita akan membahas pihak internal terlebih dahulu, yaitu yang dimaksud internal di sini yaitu dari dalam perusahaan, yaitu pimpinan perusahaan atau manajer. Bagi manajer, informasi akuntansi dapat digunakan yang pertama untuk menyusun perencanaan, yang kedua pengawasan terhadap operasional perusahaan, dan yang ketiga mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan melakukan tindakan koreksi apabila dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya dari pihak eksternal, yang pertama yaitu investor, di mana investor menggunakan informasi akuntansi sebagai pertimbangan untuk membeli atau menjual investasinya. Kemudian yang kedua yaitu karyawan. Karyawan juga perlu melihat informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan, sehingga mereka dapat mengetahui prospek karir mereka di masa depan. Kemudian selanjutnya yaitu pemberi pinjaman atau bank. Bank menggunakan informasi akuntansi sebagai pertimbangan apakah perusahaan ini mampu melunasi pinjaman sesuai jatuh tempo atau tidak. Selanjutnya yaitu pemasok atau kreditur lainnya. Ini hampir mirip dengan bank, namun pemasok atau kreditur lainnya ini biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek, di mana mereka juga membutuhkan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan juga memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah juga memerlukan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk kepentingan alokasi sumber daya dan menetapkan kebijakan pajak. Kemudian pihak eksternal selanjutnya yaitu masyarakat, di mana masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang spesialisasi akuntansi. Ada dua bidang, yaitu yang pertama akuntansi keuangan atau akuntansi umum, dan yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau akuntansi umum, yaitu akuntansi yang kegiatannya sejak awal pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan
untuk kepentingan pihak di luar perusahaan, seperti investor, pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu akuntansi manajemen, adalah akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Demikian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.